dengan putra pergi ke wihara dengan kereta. Sedangkan jamaknya adalah nara, ratehi, putehi, sating, vihare, gacanti. Maaf di sini saya kurang jamaknya. Orang-orang bersama dengan putra-putra pergi ke wihara-wihara dengan kereta-kereta. Kemudian kita tambahkan untuk yang berfungsi sebagai datif atau untuk. Itu di sini adalah sawakaya. Ya, di sini mungkin agak terjemahannya kalau diterjemahkan sawakaya agak bingung, tapi saya hanya ingin memberikan contoh sawakaya itu berfungsi sebagai untuk. Jadi orang bersama dengan putra pergi ke wihara dengan kereta untuk murid gitu ya. Jadi mungkin agak sedikit aneh karena sebenarnya untuk apa gitu ya. Tapi di sini hanya untuk memberikan contoh di dalam kalimat itu pergi ke wihara untuk murid gitu ya. Kemudian untuk jamaknya orang-orang nara, sawakanang, ratehi, putehi, sading, wihare, gacanti. Orang-orang bersama dengan putra-putra pergi ke wihara-wihara dengan kereta-kereta untuk para murid. Ya. Kemudian ada ablatif yang berfungsinya dari gitu. Jadi naro sawakaya ratena putena saga saha gamamha. Gamamha di sini berfungsi sebagai ablatif atau dari desa, artinya wihara gacati. Maka kita terjemahkan, orang bersama dengan putra pergi ke wihara dari desa dengan kereta untuk murid. Sedangkan untuk jamaknya, nara, sawakanang, tatehi, putehi, sading, gamehi, wihare, gacanti. Orang-orang bersama dengan putra-putra pergi ke wihara-wihara dari desa-desa dengan kereta-kereta untuk murid-murid. Gitu ya. Kemudian kita tambahkan lagi genetif milik. Di sini saya tambahkan budasa. Jadi murid-muridnya Buddha gitu. Jadi naro, budasa, sawakaya, ratena, putena, sagha, gamamha, wiharang, gacati. Orang bersama dengan putra pergi ke wihara dari desa dengan kereta untuk muridnya Buddha. Sedangkan yang jamaknya, nara, budanang, sawakanang, ratehi, putehi, sading, gamehi, wihare, gacanti. Orang-orang bersama dengan putra-putra pergi ke wihara-wihara dari desa-desa dengan kereta-kereta untuk murid-muridnya para Buddha. Kemudian untuk lokatifnya, di sini saya kemarin pilihnya loke, cuman tadi saya baru kepikir lebih baik di P, mungkin di pulau ya, lebih enak. Tapi nggak apa-apa sementara karena saya teringatnya loke, kita pakai loke dulu di dunia gitu artinya. Naro, budasa, sawakaya, ratena, putena, saga, saha, gamamha, loke, wiharang, gacanti. Orang bersama dengan putra pergi ke wihara di dunia dari desa dengan kereta untuk muridnya Buddha. Sedangkan kalau jamaknya, nara, budanang, sawakanang, ratehi, putehi, sading, gamehi, lokesu, wiharare, wihare ya, bukan wiharare, wihare, gacanti. Nanti kalau saya udah koreksi baru saya bagikan PowerPoint-nya ya, ternyata masih ada yang salah-salah. Orang-orang bersama dengan putra-putra pergi ke wihara-wihara di dunia-dunia dari desa-desa dengan kereta-kereta untuk murid-muridnya para Buddha. Kemudian kalau ditambahkan vokatif, vokatif itu biasanya vokatif itu di dalam kalimat tidak seperti di dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kita ada panggilan itu biasanya di awal kalimat. Tapi bahasa Pali biasanya bukan di awal kalimat, tapi menjadi kata kedua. Biasanya seperti itu. Jadi di sini naro, mita, budasa, sawakaya, ratena, putena, saha, gamamha, loke, wiharang, gacanti. Wahai teman, orang bersama dengan putra pergi ke wihara di dunia
dari desa dengan kereta untuk muridnya Buddha. Sedangkan untuk jamaknya, Nara, Mita, Budanang, Sawakanang, Ratehi, Putehi, Sading, Gamehi, Lokesu, Wihare, Gacanti. Wahai teman-teman, orang bersama dengan putra-putra pergi ke wihara-wihara di dunia dari desa-desa dengan kereta-kereta untuk murid-muridnya para Buddha. Demikian ya. Jadi ini hanya review secara global. Saya harapkan semuanya sudah menghafal deklensi Naro, Nara, Narang, Nare ya. Karena ini akan sangat bermanfaat jika Bapak Ibu nanti mau lanjut ke tahap selanjutnya. Sebenarnya pada malam hari ini saya akan menghabiskan semua kata kerja. Pada saat kata kerja masa kini atau bahasa Inggrisnya present tense selesai saya ajarkan, sebenarnya Bapak Ibu itu sudah lulus di tahap pertama. Tahap pertama ini adalah modal dasar, Bapak Ibu bisa melanjutkan ke pelajaran selanjutnya itu dengan lebih mudah. Dengan catatan, Bapak Ibu kuat di level 1 ini. Karena level ini sangat penting. Karena Bapak Ibu harus menghafal deklensi kata benda maskulin berakhiran A, serta bagaimana kata kerja itu untuk kerja saat ini berubah antara orang ketiga tunggal, orang ketiga jamak, orang kedua tunggal, orang kedua jamak, orang pertama tunggal, orang pertama jamak. Ya, sampai di sini saya rasa nggak ada pertanyaan ya, karena ini hanya kilas balik saja. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, tolong dengarkan rekaman pelajaran-pelajaran sebelumnya dan coba melakukan latihan-latihan. Kalau memang waktunya terbatas, tidak perlu semua soal-soal dilakukan, tapi setidak-tidaknya setiap pelajaran, 5 soal itu dibuat. Itu kenapa? Supaya Bapak Ibu bisa melatih dan tahu bagaimana cara menerjemahkan kalimat yang ada di soal-soal tersebut. Ya. Kemudian saya di sini akan menjelaskan untuk istilah-istilah. Jadi di dalam bahasa Inggris itu disebutnya case, tapi di dalam bahasa Indonesia saya terjemahkan sebagai kasus. Itu kasus kata benda yang tadi telah saya bacakan. Itu adalah nominatif yang berfungsi sebagai subjek, akusatif berfungsi sebagai objek, instrumental itu kita terjemahkan dengan atau bersama dengan, datif untuk, ablatif dari, genitif adalah kepemilikan, lokatif itu tempat, biasanya di atau pada ya, kemarin saya mendapatkan kata pada. Kemudian vokatif itu adalah panggilan. Itu yang tadi kita pelajarin. Nah, perubahan dari nominatif tadi naro, nara, narang, nare, itu yang disebut sebagai deklinasi atau bahasa Inggrisnya itu declension. Ya. Deklinasi ini berlaku untuk kata benda. Sedangkan kalau untuk kata kerja, nanti akan ada istilahnya adalah conjugation, bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya kadang orang sebut konjugasi, tapi saya di sini biar mempermudah, saya sebut sebagai sisipan. Jadi ada satu entah huruf, entah 2 huruf, gitu, entah beberapa huruf, itu yang diselipkan di antara kata kerja. Kemudian ada yang namanya terminasi. Terminasi itu adalah akhiran dari kata kerja, misalkan ti, enti. Ya, kita sudah belajarkan akhiran ti itu adalah kata kerja saat ini untuk orang ketiga tunggal. Sedangkan kata akhiran ti itu untuk orang ketiga jamak. Itu yang kita sebut sebagai terminasi. Di sini saya agak sulit menemukan kata mungkin akhiran, tapi akhiran itu akhiran kata kerja. Berbeda dengan akhiran kata benda tadi. Akhiran kata benda tadi kan ada o, a, ang, gitu ya. Nah, untuk akhiran kata kerja ini adalah ti, enti, ada si, ha, nanti kita lihat ya. Ada mi, ada ma. Sedangkan ada lagi yang bahasa Inggrisnya itu adalah prefix. Prefix ini saya sebut sebagai awalan. Ya, misalkan ada yang ingat kan kemarin ada kata harati dan aharati. A yang di depan harati, harati itu yang disebut sebagai awalan. Ya, kemudian juga ada kata yang disebut adalah
indeclinable, atau bahasa palingnya nipata, itu adalah saya terjemahkan sebagai kata tetap yang tidak akan berubah. Contohnya adalah seperti saha sading. Ya, saha sading yang kita terjemahkan sebagai bersama, itu mau ditempatkan dimanapun tidak akan berubah. Selalu katanya tetap saha sading. Itu yang disebut sebagai bahasa palingnya nipata, atau bahasa Inggrisnya indeclinable. Ya, ini istilah ini nanti dicerna, dibaca sendiri di rumah. Mungkin kalau bisa dihafalkan bahasa Inggrisnya boleh, kalau nggak bisa ya sudah dipergunakan bahasa Indonesianya saja. Jadi jangan buang-buang waktu hanya untuk menghafal yang ibaratnya apa ya, presentasi ini masih bisa dilihat lah. Kalau perlu di print atau dicatat ulang dengan tangan untuk dilihat kembali, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, jadi daripada menuhin kepala, mesti menghafal banyak, pusing. Kalau saya sih nggak terlalu kuat hafalan. Tapi bagi yang kuat hafalan, kalau bisa dihafal, hafal. Karena pasti akan jauh lebih baik. Ya. Kemudian saya juga mengingatkan untuk kelompok dari konsonan. Ya, kenapa ini sangat penting? Karena kita akan membahas kata kerja. Kata kerja ini tadi ada yang namanya sisipan. Salah satu sisipan itu adalah nigahinta dengan huruf A. Jadi, A katanya itu. Nah, nigahinta pada saat digunakan di tengah-tengah kata, kadang-kadang nigahinta itu berubah. Berubahnya itu sesuai dengan konsonan yang mengikuti dia. Jadi di sini kita harus perhatikan kakagaganga. Jadi kelompoknya nigahinta, nanti kalau digabung dengan ka, atau digabung dengan ka, atau digabung dengan ga, atau digabung dengan ga, nigahita itu akan berubah menjadi nga. Ya, mungkin nanti kalau lebih gampang ada yang bisa bikin table seperti ini, ada kayak contekan seperti itu, dibikin warna garis-garis ya. Jadi sini kelihatan nggak ya saya kalau share screen gini? Bentar. Kurang jelas saya Lai. Ini harus stop share screen ya, sebentar ya. Iya. Oke, kayak gini ya. Ini kelihatan, jadi ada huruf yang baris merah, ada berbeda-beda warnanya, seperti itu. Jadi pada saat nanti digunakan, itu harus sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Gitu ya. Kita kembali lagi. Udah kelihatan lagi. Nah, jadi yang di sini juga nggak, kalau memang nggak hafal nggak apa-apa, catat aja di kertas seperti yang tadi saya catat, ada dibikin warna biar gampang. Misalkan kelompoknya kelompok A, maka kakak gagenga. Kelompok C, caca jajannya, gitu ya. Itu bisa di masing-masing ada caranya tersendiri yang enaknya Bapak Ibu untuk menghafal atau melihat, silahkan. Ya. Kemudian saya mengingatkan kembali, sebelumnya saya sudah menyatakan bahwa di dalam belajar bahasa Pali, kita hanya mempelajari 4 hal. 1, kata benda, dan kita sudah selesai mempelajari kata benda maskulin berakhiran A. Ya. Kemudian ada lagi ada kata ganti orang dan kata keterangan, nanti kita berjalan, kita pelajari sejalan dengan pelajaran sesuai dengan buku yang kita pelajari hari ini. Kemudian juga ada kita pelajari kata kerja. Kita fokuskan pada malam hari ini adalah belajar kata kerja saat ini. Ya. Kemudian awalan, tadi seperti saya bilang, a harati. A-nya itu yang disebut sebagai awalan atau bahasa palingnya upasaga. Kemudian tadi yang kata pasti itu nipata. Ya. Ini bagi yang sudah pernah belajar atau sudah tahu bahasa Inggris, ini ada yang ada keterangan lain, itu nanti kita akan pelajari sebagai gerund atau infinitif atau participle. Yang nggak tahu nggak apa-apa, dilewatin aja. Ini nggak terlalu penting. Nah, untuk kata kerja yang kita pelajari pada hari ini,
itu kalau mau cari di kamus harus kita menggunakan katanya orang ketiga tunggal yang orang ketiga tunggal. Itu baru kita bisa temukan. Jadi kalau misalkan kayak tadi gacanti itu tidak akan bisa ditemukan di kamus. Kita kalau mau cari di kamus artinya kita harus mencarinya dengan gacati, bukan gacanti, ya. Kemudian kata kerja itu harus selaras dengan subjeknya, ya. Kalau subjeknya tunggal, maka kata kerjanya harus tunggal. Terus juga misalkan naro itu kan sebenarnya orang ketiga, maka harus akhirannya ti. Gitu. Sedangkan kalau nara itu orang ketiga jamak, maka dia harus berakhirannya enti. Enti itu kita terjemahkan sebagai mereka membawa seperti itu ya. Kita seperti contoh di sini, misalkan kata kerjanya, sorry, ini bukan aharati, tapi aharati, itu aharati, hanya aharati, tidak ada subjeknya, hanya kata kerja doang, aharati. Hanya kata kerja ini pun kita sudah bisa menerjemahkan dia membawa, gitu ya. Kita belum belajar untuk kata kerja pengganti orang atau pronoun, kita belum. Tapi walaupun kita belum belajar itu, tapi kita sudah bisa menerjemahkan aharati itu sebagai dia membawa. Sedangkan aharanti, walaupun tanpa ada subjeknya, kita bisa menerjemahkan juga sebagai mereka membawa. Atau kita ganti jadi akhirannya si, aharasi. Itu kita bisa terjemahkan kamu membawa. Jadi ada lagi aharatha. Karena berakhiran tha, kita tahu ini adalah orang kedua majemuk, orang kedua banyak. Itu kita terjemahkan kalian membawa. Kemudian kalau ada akhirannya mi, tapi syaratnya mi, a di depan ini harus panjang, ya. Jadi aharami, artinya saya membawa. Kemudian ada berakhirannya a, tapi juga di sini syaratnya a sebelum ma itu harus juga panjang, menjadi aharama, kami membawa, seperti itu. Sampai di sini mungkin ada yang bertanya. Belum ada yang bertanya, saya Lai. Oke. Kalau belum ada yang bertanya, saya lanjut ya. Jadi di sini saya mau tuliskan. Maaf kalau tulisan saya jelek ya. Tulisan saya nggak bagus. A Rati, ya. Aharati ini itu terbaginya adalah kita penggal sebagai di sini. Ini adalah yang kita sebut termination, T. Ya. Kemudian sebelah sini ini yang kita sebut sisipan. Mohon maaf, saya Lai, kami tidak melihat yang saya Lai katakan. Oh, nggak kelihatan ya? Ini share Ya, screen nggak jalan ya? ini share screen-nya lanjutan yang tadi, saya Lai. Sebentar. Oh, maaf. Ini ya, ini kelihatan? Sebentar, belum. Nah, ya, kelihatan saya Lai. Ya, saya ulang ya. Maaf ya. Iya, di sini saya ulang. Di sini saya sebut a, ra, ti. Ya, aharati ini, si ti-nya ini, itu yang kita sebut adalah termination. Ya, akhiran dari kata kerja saat ini adalah ti, enti, ti, ta, mi, ma.
ya, seperti yang tadi sudah ada di PowerPoint. Nah, kemudian untuk A-nya ini yang saya sebut sebagai sisipan. Ya. Kemudian setelah itu A yang di depan sini itu yang disebut sebagai awalan. Ya. Pada saat A harati kita bagi seperti ini, A itu adalah awalan, kemudian A yang di depan T itu adalah sisipan, dan T itu adalah akhiran kata kerja, maka tertinggal adalah R. R. R ini yang disebut adalah akar kata. Di dalam kata kerja, akar kata ini sangat bermanfaat untuk kita bisa mengenali arti dari kata kerja. Bahkan kadang-kadang bukan kata kerja, tapi kata keterangan. Seperti kayak past participle, gerund, gitu ya, yang mengerti bahasa Inggris ya. Jadi untuk kata-kata keterangan yang sebenarnya adalah kata benda yang didapat dari turunan kata kerja. Misalkan apa? Minum. Minum kan kata kerja. Kalau di bahasa Indonesia ditambah akhiran an, minuman, itu menjadi kata benda. Nah, di sini juga sama. Jadi, untuk kata kerja yang ada akarnya har, itu bisa jadi nanti bisa berubah menjadi kata benda yang sebenarnya dibentuk dari kata kerja. Ya, nanti kita lihat ke depannya seperti itu. Nah, seperti ini contohnya aharati. Kemudian kita balik lagi. Nah, di sini kita ambil dari pelajaran pertama. Pelajaran pertama itu ada basati. Basati. Kita penggal dia ti-nya, ya, ti-nya itu kita sebagai akhiran. Kemudian kita juga hilangkan a-nya, itu a-nya adalah sisipan, maka kita akan menemukan akar katanya adalah bas. Ya, bas. Ini adalah akar katanya. Akar kata sendiri itu sebenarnya juga sudah mempunyai arti sama dengan basati berbicara. Tapi kalau basati itu kita bisa terjemahkan dia berbicara. Kalau hanya akar kata, kita hanya bisa menerjemahkan berbicara seperti itu. Tapi akar kata tidak bisa dipakai di kalimat, ya. Kemudian kata kedua juga masih di pelajaran pertama ada pacati. Nah, sama, kita buang, kita pisahkan ti-nya, kita pisahkan a-nya, kita dapat akar katanya pac. Seperti itu. Kemudian juga kasati, kita penggal ti-nya, kita penggal a-nya, kita dapat kata dasar kas. Ya. Tapi yang bunjati ini agak hati-hati. Karena sebenarnya di sisipan dari kata kerja itu ada yang bilang 7 jenis, ada yang bilang 8 jenis, tapi saya sendiri lebih suka memilih sebagai 7 jenis. Karena yang satu jenisnya itu sebenarnya tidak terlalu banyak dan itu bisa dimasukkan ke dalam dari yang 7 itu. Ya, jadi kita pada hari ini mempelajari dari 7 sisipan, itu hanya belajar 3 dulu, biar nggak terlalu pusing. Ya, jadi selain tadi sisipan yang tipe pertama, itu sisipannya A, ada lagi sisipan yang tipe kedua, itu adalah sisipannya adalah A. Jadi nigahita dan A. Jadi pada saat kata bujati, sebentar ya, saya stop screen dulu lagi. Saya screen lagi sebentar. Screen saya kelihatan ya, Ci Yulia ya? Kelihatan saya, Lai.
Maaf. Ya. Ya. Jadi di sini kita P-nya itu adalah termination atau akhiran kata kerja. Kemudian sisipannya bukan cuma A, tapi sisipannya adalah A. Nigahita ini sebenarnya adalah nigahita. Kenapa nigahita bisa berubah menjadi nya? Karena tadi yang contoh yang di kertas yang tadi saya perlihatkan, seperti ini, ya. Jadi karena di depannya adalah ja, maka di dalam kelompok ja itu yang paling terakhir itu adalah nya. Jadi alasan itu kenapa nigahinta itu berubah menjadi nya. Kelihatan jelas nggak ya? Ngerti nggak ya? Kelihatan saya Lai. Ya. Oke. Kita kembali lagi. Nah, jadi kenapa akhirnya si nigahita ini berubah menjadi nya? Karena dia di depannya ja. Ja itu ada baris kelompok ca, karena ja itu kan adanya di kelompok ca. Itu akhirannya adalah untuk kata terakhir di kelompok ca itu adalah nya, maka nigahita itu berubah menjadi nya. Kemudian yang tertinggal adalah itu adalah ini ditambah ya. Jadi untuk kata bunjati akar katanya adalah huj. Ya. Jadi bukan akar katanya bunja, bukan. Tapi kata akarnya adalah buj. Gitu ya. Kemudian selain bujati, kita biar saya nggak bolak-balik screen. Mungkin kalau ada yang bisa lihat buku, kita akan lihat buku juga. Saya pilih kata yang lain. Saya loncat ya dari bunjati. Ada beberapa 2 kata saya loncat. Di lesson 1 itu adalah cindati. Cindati. Ya. Cindati ini juga kita pisahkan. I-nya itu adalah termination-nya. Ya. Terus kemudian kita lihat lagi. Dia di sini ada di depannya da ini ada n, ada na dan a. Ini juga sama. Ini adalah sisipannya adalah eng a. Kenapa nigahinta bisa berubah menjadi na? Itu karena di depannya da. Da itu adalah kelompok untuk grup ta. Grup baris keempat. Ta, ta, da, dan na. Tanpa ada titik di bawahnya. Ya. Jadi kenapa nigahita itu berubah menjadi na? Itu karena di depannya di depannya huruf da. Karena itu, untuk kata cindati, sebenarnya akar katanya adalah ini. It. It. Akar katanya cindati itu hit. Karena sisipannya adalah a. Itu ya. Kemudian kita lihat lagi di sini sayati. Sayati itu kita potong ti-nya, kemudian kita potong juga a-nya. Itu tertinggalnya say gitu ya. Tapi di sini sebenarnya
akar katanya bukan sai, tapi akar katanya adalah si. Di sini Bapak Ibu mau nggak mau harus hafal. Karena ini adalah sebenarnya termasuk kalau bahasa Inggris itu irregular. Jadi yang tidak sesuai, tidak mengikuti aturan, mungkin ya seperti itu terjemahannya. Jadi ini ada yang spesial. Jadi akar kata si itu akhirnya berubah menjadi I, gitu ya. I-nya itu berubah menjadi I, A-Y, gitu ya bahasa Indonesianya menjadi I. Jadi akar katanya adalah si, kemudian dia berubah, i-nya itu berubah menjadi a-y, kemudian menjadi sai, baru sisipannya a, i. Akhir kata kerjanya ti. Itu akhirnya menjadi i berubah menjadi sai dulu, ditambahkan a menjadi saya, ditambahkan ti, dia merubah menjadi saya ti. Ya, berikut juga dengan pasati. Ini juga spesial. Akar katanya itu adalah dis. Dis ini berubah menjadi pas. Ya, ini juga harus dihafal karena ini juga adalah spesial. Setelah dis berubah menjadi pas, dia baru ditambahkan a, kemudian ditambahkan ti menjadi pasati. Mohon Ya. maaf, saya Lai, share screen-nya tidak muncul ya, saya Lai. Hasilnya nggak muncul. Iya. Maaf. Aduh, dari tadi saya Oke, maaf. Saya ulang ya. Saya ulang. Jadi tadi sampai ke Sayati. Sayati. Oke, Ya. Sayati di sini itu mau nggak mau dihafal, kata dasarnya adalah si, di mana i itu akhirnya berubah menjadi I, ya, baru ditambahkan a, baru ditambahkan ti. Jadi si itu berubah menjadi sai dulu, ditambahkan a menjadi saya, ditambahkan ti menjadi sayati. Artinya dia berbaring atau dia tidur. Untuk pasati juga sama, ini harus dihafal. Kata akarnya adalah dis. Dis itu berubah menjadi pas. Pas baru ditambahkan a, ditambahkan ti menjadi pasati. Melihat, dia melihat pasati. Kemudian cindati. Tadi ya, cindati saya sudah jelaskan. Itu adalah sisipan yang tipe kedua. Jadi tipe keduanya ini kita udah ada dua kata, bunjati dan cindati. Ya. Jadi akar katanya adalah cit. Sisipannya adalah nigahita dan a. Jadi a itu cit ditambahkan a menjadi cinda, cinda. Kemudian nigahitanya itu berubah menjadi na menjadi cinda. Ditambahkan ti, cindati. Seperti itu. Kemudian juga gacati. Ini juga harus dihafal. Akar katanya adalah gam. Kemudian gam berubah menjadi gach. Kemudian di gach ini ditambahkan a. Kemudian akan ditambahkan ti. Gacati. Artinya pergi. A gacati. Ini yang disebut awalan. Ya, bahasa palingnya upasaga, bahasa Inggrisnya prefix. A. Kemudian akar katanya gam. Gam ini berubah menjadi gach. Kemudian ditambahkan a, ditambahkan ti menjadi agacati. Maaf di sini kurang a lagi. Maaf ya saya terburu-buru bikinnya karena ada sedikit kesalahan, ada sedikit masalah dengan laptop saya, jadi saya mengubah waktu. Sampai di sini dulu ada yang bertanya? Bisa ngikutkan ya, kurang lebih ya. Ada yang mau bertanya mungkin? Belum ada yang bertanya, saya yang bertanya boleh saya Lai. Tadi yang yang gacati boleh diulang, saya Lai yang gacati. Gacati ini juga spesial, dia akar katanya adalah gam, ya. Jadi gam itu berubah menjadi saya share screen yang ini dulu aja kalau nggak sebentar ya.
katanya adalah gum. Gum ini spesial, dia akan berubah langsung menjadi gutch. Gas ini kemudian baru ditambahkan sisipannya A, ditambahkan T. Gitu. Gachati. Sedangkan kalau di depannya ada awalan, dia menjadi A, ditambah akar katanya gum. Oh ya, saya menggunakan sign ini, itu artinya akar kata ya. Gum, kemudian ditambahkan A, ditambahkan T. Gumnya sendiri ini berubah menjadi gutch. Jadi akhirnya kita A, jadi kita A, kemudian karena ada ditambahkan di sini A, seperti itu, Yulia. Ya, jelas saya Lay. Sekarang ada yang bertanya, Ya, kesempatan diberikan kepada Saudara Santolim. Kepada Saudara Santolim, saya persilahkan. Selamat malam saya Lay. Maaf saya baru join. Iya, Pak. Yang saya mau tanyakan, ini untuk tujuannya untuk mengetahui kata dasarnya ini untuk apa saya Lay? Terima kasih. Jadi nanti untuk kata kerja sendiri itu sebenarnya ada 6 jenis, Pak. Jadi ada kata kerja saat ini, ada kata kerja masa lalu, kata kerja masa lalu pun sebenarnya dibagi menjadi 3 jenis. Kemudian ada lagi kata kerja masa depan, ya. Ada kata kerja masa depan, saat ini, masa lalu, ada 6 macam, Pak. Tapi saya lupa saat ini, masa lalu, masa depan. Masa lalunya ada 3 jenis. Satu lagi saya lupa apa ya. Saat ini masa lalunya 3, masa depan satu lagi saya lupa, Pak. Ada 6 jenis saja gitu. Nah, untuk juga selain kata kerja yang 6 jenis, nanti kita akan bertemu lagi dengan yang namanya kata keterangan. Kata keterangan itu seperti misalkan bahasa Inggris itu adalah gerund, itu artinya menjadi kata benda, tapi kata benda itu dibentuknya dari kata kerja. Kalau kita tidak mengetahui akar kata, itu kita akan kesulitan. Tapi kalau kita mengetahui akar kata, mudah sekali, Pak. Dulu saya di Sri Lanka, 1 tahun belajar Pali di tingkat diploma. Di Sri Lanka itu saya tidak mengenal akar kata. Saya 1 tahun itu tidak mengenal sama sekali akar kata karena tidak pernah dipelajari di saat itu di sana. Saya nggak ngerti apakah di level S1 dipelajari atau enggak, saya nggak tahu. Tapi pada saat saya di Myanmar, saya belajar dengan Sayadaw di Myanmar, beliau mengajarkan akar kata. Dan saya setelah mengetahui akar kata ini, saya bisa mengikuti perubahan dari kata kerja menjadi kata benda, atau dari kata kerja saat ini menjadi kata kerja masa lalu, menjadi kata kerja masa depan, gitu ya. Itu boleh dibilang tidak terlalu sulit, Pak. Tapi pada saat saya belum mengenal akar kata, itu cukup sulit buat saya. Makanya ini kenapa hari ini saya break dari buku ini, saya mengulas semua dari kata kerja untuk fokus ke akar kata, supaya nanti ke depannya, Pak, mulai dari pelajaran 9, itu kita banyak bermain di akar kata. Banyak bermain di kata kerja yang berubah menjadi kata benda, atau kata kerja yang berubah dari saat ini menjadi masa lalu atau masa depan, seperti itu. Gitu, Pak. Oke. Ini terus terang mungkin awalnya agak sulit. Karena dulu pada saat saya ke Myanmar pun saya terbengong-bengong gitu. Karena saya nggak pernah pelajarin akar kata ini di Sri Lanka. Tapi hanya sebentar saja rasa sulitnya.
Jadi sebentar pun nanti saya akan perbaiki dulu. Saya punya PowerPoint karena saya terburu-buru bikinnya, jadi saya tidak mengoreksi kembali. Nanti setelah saya perbaharui, mungkin bisa dibaca-baca dan dicerna. Hari ini nggak ada PR. Hari ini tugasnya adalah mencerna kata kerja. Seperti itu. Baik, saya sudah lower hand, Saudara Santolim. Selanjutnya, Saudara Santolim sudah jelas ya? Oke, selanjutnya penanya diberikan kesempatan kepada saudara atau saudari Mi, HSN. Selamat malam, Sayali. Iya, malam, Pak. Saya Hasan, Sayali. Iya, Pak Hasan. Apa kabar, Pak Hasan? Mau nanya dua, Sayali. Satu, fungsi akar kata ini gunanya untuk mencari kata di kamus atau seperti apa, Sayali? Enggak. Kalau cari kata di kamus itu, Bapak harus akar katanya itu sudah harus menjadi kata kerja saat ini orang ketiga tunggal. Jadi kayak tadi ya, di sini ya, saya ulangi kembali, kayak kalau di kamus itu Bapak harus carinya basati. Basati. Kalau Bapak nggak cari misalkan nih, coba Bapak kalau ada buku, atau saya buka di sini ya, sebentar ya. Ini 52, saya ini share screen. Mana share screen? Ini screen saya udah kelihatan belum? Belum saya live. Belum ya? Terus gimana ya? Loh, kok nggak bisa ya? Bawah share screen yang warna hijau, saya live. Iya, di sini udah kelihatan? Mulai kelihatan. Kelihatan ya? Ya. Ini kelihatan ya. Di sini saya perhatikan yang nomor 17, Pak. Nomor 17 ini kita akan ketemu nanti di pelajaran 13. Icanto. Ya. Sebenarnya kita udah pernah tahu icanto itu adalah icati. Icati itu ingin gitu ya, ingin. Icati kita udah belajar belum ya? Ini sorry deh. Cinditua aja. Cinditua ya, cinditua. Nomor 15. Ini cinditua, kelihatan ya? Cinditua. Sebenarnya kata cinditua ini kita udah pelajarin. Ini adalah cindati. Ya, artinya memotong. Kalau Bapak tadi tidak tahu kalau cindati itu adalah kata akarnya adalah cit, nanti pada saat kita masuk ke pelajaran ke-13 ini dan Bapak menemukan kata cinditwa, itu akan sedikit sulit. Tapi pada saat malam ini kita pelajarin agak sulit dulu supaya kedepannya itu mudah. Ya, jadi kita tahu dulu nih, cindati itu adalah akar katanya adalah cit. Ada lagi sisipannya a. Pada saat dia kata kerja ini berubah menjadi kata benda, ini menjadi gerund saat ini ya. Itu artinya kalau gerund itu ditambahkan in, jadi cutting gitu. Kalau di bahasa Indonesia itu pemotongan kali ya. Memotong kan kata kerja, memotong. Jadi kalau jadi kata benda apa ya, Ciulia? Pemotongan ya? Pemotongan. Pemotongan. Nah, menjadi pemotongan seperti itu. Jadi si akar kata itu ditambahkan wa itu berubah, bukan memotong jadi pemotongan gitu. Ya, gak apa-apa, hari ini yang nggak paham gak apa-apa dulu. Nanti
nanti dicerna dari Ya. presentasi yang saya akan bagikan, itu dicerna dulu pelan-pelan. Iya. Ya, saya Ya. pun paham pada saat saya belajar akar kata ini, awalnya itu sulit, saya nggak paham maksudnya untuk apa gitu, saya nggak paham. Tapi setelah saya belajar akar kata ini, kedepannya itu jauh lebih mudah, Pak. Jadi banyak kebingungan itu kita bisa solve, bisa kita selesaikan kalau kita belajar akar kata. Kalau Bapak nggak belajar akar kata, nanti pada saat kita naik ke tingkat berikutnya, itu kita sering bingung. Mendingan bingungnya sekarang dulu gitu. Bingungnya sekarang dulu, kita berjuang supaya jangan terlalu bingung, dan bingungnya selesai saat ini, ke depannya itu jalannya lebih mulus. Ya, saya paham, saya Yang kedua, saya boleh jelasin lebih lanjut atau diulang mengenai perubahan kata Nigahita yang ditambahin itu, saya yang baris keempat Cindati gitu. Ya, Cindati ya Pak ya. Saya ulang Cindati ya Pak. Ya. Sebentar, saya stop screen dulu ya. Nanti kalau saya share screen-nya nggak kelihatan, tolong langsung dikasih tahu ya. Soalnya diulang-ulang terus kan sayang waktunya. Ya, jadi misalkan tadi ya Pak ya. Cindati. Gitu ya. Kita penggal dulu aja yang si ininya dulu. Ti-nya ini. Ti-nya itu adalah kan tadi akhiran kata kerja ya, itu kita penggal dulu ti-nya. Kita nggak masalah ti-nya. Kemudian kita pilih. Kita kalau kita hanya potong a-nya doang, kita harus melihat di depan da ini ada yang pengelompokan kata konsonan itu ada di baris akhir. Indah. Nah, karena N ya, kita bahasa Indonesia aja lah, biar lebih gampang. N-nya ini di depannya da, di depannya D, gitu ya. Itu sebenarnya kita akan tahu bahwa dia sebenarnya adalah dari Nigahita. Dari Nigahita. Nigahita ini berubah menjadi N. Kenapa Nigahita berubah menjadi N? Karena kita melihat di sini tadi di da sini, ini D, ya, itu terakhir di kelompok itu adalah N. Jadi kelompok ini nga, nya, na, ma itu adalah yang merubah Nigahinta berubah menjadi mereka, gitu. Sesuai dengan kelompok dari konsonan yang mengikutinya. Jadi kan tadi diikutinya dengan D. D itu ada di sini. Ya, makanya ada na ini. Nah, inilah yang sebenarnya asalnya bukan na, tapi Nigahita. Seperti itu. Paham, Pak? Pak Hasan? Pak Hasan, apakah sudah jelas? Sudah jelas, saya Sudah ya? Ya. Terima kasih, saya Terima kasih, Pak. Yang lain mungkin ada? Ada. Penanya berikutnya dipersilakan kepada Saudari Elianti. Kepada Saudari Elianti. Ya. Malam. Saya mau nanya 2 pertanyaan. Lanjutan yang Cindati ini ya. Tadi kan saya bilang di depan A itu ada D. Iya. Nah, itu kan di kelompok yang tadi saya share screen itu loh. Kok bisa jadi ma ya saya Bukan ma.
kedua itu adalah Nigahita dengan A. Ong A. Nah, Kindati ini sisipannya itu adalah yang tipe kedua, Ong A. Tapi si Nigahitanya si Ong itu, Nigahita Ongnya itu berubah menjadi N. Oke. Jadi ini saya ulang ya. Ini kan kata dasarnya dari kata dasar Tita Penggal ya. Sekarang kita balik arah ya. Saya balik arah. Saya dari kata akar. Kata akarnya itu adalah hit. Maaf ya, saya masih belum terlalu familiar menggunakan ininya. Nah, ini kata dasarnya, akar katanya adalah cheat. Ya, cheat ini itu dia ditambahkan dengan Nigahita dan A. Baru kemudian ditambahkan T. Ya, pada saat cheat ditambahkan Nigahita dengan A, sebenarnya Nigahita itu nyelip gitu. Nigahita itu nyelip. Di sini. Di sini. Gitu. Oke. Nigahitanya itu menyelip Nigahita dan A-nya itu mengapit D. Nah, karena huruf ada di depannya huruf D, ya, Nigahitanya itu berubah menjadi N karena ada di kelompoknya D. Oke. Paham? Paham saya, Le. Paham. Aduh. Saya mau nanya pertanyaan berikut. Yang yang spesial ini aja kan yang harus dihafal ya? Ya. Oke. Pertanyaan terakhir saya sorry balik ke yang vokatif ya. Kan karena di buku ini nggak ada vokatif, berarti kalau vokatif itu selalu di belakang subjek ya? Karena tadi contohnya kan Naromita. Enggak selalu di belakang subjek sih. Jadi biasanya kadang-kadang pali itu subjeknya itu bukan di awal kalimat. Subjeknya itu bisa ada di tengah-tengah kalimat. Tapi apapun kata yang di awal kalimat, vokatif itu biasanya ada di huruf kedua. Kata kedua, maaf, bukan huruf. Kata kedua. Jadi satu kata dulu di awal, baru si vokatifnya. Oh, oke. Soalnya saya buat ngebedain nama dia yang subjek yang akhiran A. Iya. Oh, oke. Oke, makasih saya, Le. Sama-sama. Yang lain ada yang bertanya? Ada penanya berikutnya, dipersilakan kepada Bapak Supriyanto. Pak Supriyanto dipersilakan. Selamat malam, saya Lai. Selamat malam, Pak. Supriyanto ya. Ini saya Lai. Mau tanya, ini akar kata ini kan yang tidak beraturan itu seperti kata kerja tidak beraturan. Itu ada taknya atau gimana ya? Di sini susah dapat ya untuk bahasa Pali buku kata kerja tidak beraturan gitu ya. Nggak ada Pak. Itu Bapak kalau misalkan ada pakai kamusnya cukup bagus, itu di kamusnya akan ada kelihatan diberikan gitu. Bapak misalkan di kamus kan cari dari kata kerja saat ini orang ketiga tunggal gitu ya. Pada saat Bapak mencari gacati, itu di kamus tertentu itu akan memberikan bahwa kata kerja gacati itu akar katanya adalah gam. Saya kasih contoh, misalkan kamus yang saya pakai, cuman saat ini saya nggak ngerti apakah cukup aman dipergunakan, karena kemarin kayaknya ada warning seperti itu. Jadi seperti ini, ya sebentar, mesti stop screen dulu ya. Seperti ini kelihatan, Pak? Iya, kelihatan saya Lai. Itu ada gacati, nah di situ ada dikasih keterangan bahwa akar katanya adalah gam. Oh iya. Berarti harus nggak ada banyak yang tidak beraturan juga berarti ya saya lah ya.
kata kerja tidak beraturan tadi banyak juga ya? Cukup banyak juga sih Pak, tapi nggak terlalu banyak-banyak sekali. Karena lebih banyak pun kayak tadi saya bilang, sisipan itu kan ada 7 macam. Tapi kebanyakan juga sisipannya itu biasanya tipe yang pertama aja. Tipe yang pertama yang A tadi. Itu ya. Kalau yang tipe kedua dan tipe sampai yang tipe ketujuh itu tidak terlalu banyak, lebih banyak tipe yang pertama. Jadi jangan khawatir Pak, tenang. Tenang. Ini saya mau nanya lagi. Itu yang datif sama ablatif itu di saya di tabel saya kan dibalik. Datif itu nomor 4. Sedangkan buku ini semua ablatif dulu baru datif. Itu kenapa harus diganti gitu? Saya itu mempengaruhi di mananya nanti di kemudian hari gitu lah. Kalau kita tetap ablatif dulu gimana? Karena ablatif sama instrumental itu hampir sama, jadi belakangnya MH ya kita bisa hafal gitu, lebih gampang hafal gitu. Itu pengaruhnya di mana nanti di kemudian hari kalau kita hafal harus seperti apa yang dikatain saya gitu Pak. Ya, kalau sebenarnya sih masing-masing orang itu punya hak mereka mau ngafalnya seperti apa. Tapi yang pasti untuk kata benda tadi harus ngerti dulu bahwa kalau berfungsi sebagai instrumental adalah ena, ehi, ebi gitu ya. Mau balik itu nggak masalah. Karena sebenarnya beberapa buku pun terbalik-balik. Ada yang vokatifnya itu bukan di ke-8, ada yang vokatifnya itu menjadi yang kedua. Tapi kenapa saya mengajarkan harus datif duluan, baru ablatif? Karena pada presentasi saya, PowerPoint saya yang pertama, itu saya ada menyatakan bahwa kalau kita belajar sesuai dengan tata bahasa Pali, itu adalah datif duluan. Karena datif itu adalah catuti, itu adalah yang keempat. Ablatif itu baru pancami, itu yang kelima. Jadi kalau Bapak melihat dari ada link yang dibagikan di grup itu ya, itu kan ada tuh saya bilang Pratama, Dutia, Tatia, Catuti ya, Pancami, Cati, Pratami, Alapana. Itu alasan kenapa saya menyatakan bahwa datif duluan sebelum ablatif. Karena datif itu adalah catuti, yang keempat. Ablatif itu pancami, yang kelima. Sedangkan buku ini dibalik, karena hanya ingin mempermudah supaya antara ablatif dan instrumental, ya instrumental dan ablatif itu mirip-mirip, dideket-deketin. Tapi sebenarnya kalau Bapak belajar secara struktur dari bahasa Pali, urutannya nggak seperti itu. Kalau saya pribadi, saya lebih ingin mengikuti tata bahasa Pali. Karena nanti walaupun saya banyak baca buku dan terbalik-balik, di memori saya ini urutan saya sudah rapih. Gitu. Jadi pada saat saya belajar nanti, kata bendanya kan banyak, bukan cuma maskulin berakhiran A. Ada lagi maskulin berakhiran I, ada I, ada U, ada O. Ya. Itu kalau kita strukturnya di sini selalu terbolak-balik ngikutin semua buku yang kita pelajarin, itu kita akan susah. Jadi kita harus punya mantep dulu di diri kita sendiri, saya harus pegangannya ikut urutan seperti ini. Jadi buku apapun saya baca, buku itu yang harus ngikutin di sini saya balik. Seperti itu. Paham ya Pak? Ya. Tapi kalau saya lebih memudahkan, saya itu ablatif nomor 4. Boleh. Silahkan Pak, silahkan. Tapi kalau memang mau ikut urutan dari Palinya sendiri, harusnya seperti itu. Tapi kalau Bapak memang lebih sesuai seperti itu, nggak masalah, hak-hak Bapak toh. Ya. Terima kasih saya ya. Sama Bapak. Oke, saya masih ada 2 lagi yang selanjutnya diberikan kesempatan kepada Saudari Poppy Kesuma. Kepada Saudara Poppy, kami persilakan. Terus itu halo. Selamat malam saya Le. Malam Ibu. Saya mau nanya itu yang tadi yang Cinta yang tadi ngomongin Cinta yang pelajaran 13 ya. Cinditwa. Ya. Saya catat ya. Cinditwa itu tadi kan tadi apa pemotongan ya? Iya. Kalau misalnya setelah memotong boleh nggak?
Boleh. Boleh ya. Memang nanti pada saat diterjemahkan memang seperti itu sih, Bu. Oh iya. Cuman kan ini saya lebih menitik beratkan dia sebenarnya perubahan dari kata kerja itu akhirnya bisa menjadi kata benda seperti itu. Ya. Ya itu aja sih pertanyaan saya. Wah, hebat Ibu. Iya, makasih ya saya Le. Sama-sama Ibu. Ya. Oke. Setelah itu dengan dipersilakan kepada saudara John Marley. John, dipersilakan John. Selamat malam, saya Le. Malam, Pak. Mau tanya, saya Le itu kayak tadi Cindati, saya cari di kamus TUDB itu kok kata dasarnya malah tidak ada ya. Nah, berarti kamus yang Pak John gunakan itu tidak lengkap dengan akar kata, Pak. Oh. Jadi memang setiap kamus kadang-kadang ada masing-masing kelebihan dan kekurangan seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa sih, ini kan saya sambil berjalan di buku ini kan saya kasih kan karena akar katanya, nanti dicatat aja yang spesial-spesial gitu. Atau kan nanti ini juga PowerPoint-nya kan saya berikan, saya bagi, nanti ditandain aja pakai stabilo gitu. Atau kalau yang mau ringkas seperti tadi sore ya, ada yang meringkaskan semua kata benda dan kata kerja digabungin, katanya kan biar hafalinnya gampang, itu juga boleh, itu juga bagus sekali, itu dilakukan. Nanti juga misalkan yang dari PowerPoint yang saya berikan, nanti dipilih cuman yang spesial-spesial untuk dihafal, itu juga boleh, gitu. Oke, makasih saya Le. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya dengan dipersilakan Saudari Rosalina Lin. Selamat malam, saya Le. Malam, Ibu. Selamat malam, saya Le. Ya, malam, Ibu. Saya mau nanya ya, ini agak sedikit menyimpang dari yang saya jelaskan, tapi saya agak bingung dengan genetif ya. Genetif itu kan untuk milik. Yang saya mau tanyakan kalau di dalam kalimat itu biasanya genetif itu terletak di depan kata benda atau di belakang kata benda? Biasanya sih di depan, tapi kalau di Tipitaka sendiri bisa jadi di belakang juga, Bu. Jadi memang bahasa Pali itu karena kan bahasa Pali itu bukan bahasa tulisan, bahasa berbicara gitu. Dan kadang-kadang saya pun misalkan saya mau pergi, kadang-kadang saya bilangnya pergi ya saya gitu, seperti itu, Bu. Oke. Iya, karena saya baca kalimatnya itu kayaknya ada yang membingungkan. Bisa kayak ada yang membingungkan saya bacanya gitu loh. Ini seakan-akan miliknya kayak ini apa ya yang nomor 21 saya lupa. Ini pelajaran yang lesson berapa sih? Sebentar, lesson 7 itu, pelajaran ke-7 itu yang nomor 21 itu saya agak bingung waktu bacanya itu. Sebenarnya itu niwakasa ini dia menunjukkan sebagai genetif untuk si dutang atau sebagai genetif buat si kagina gitu loh. Oh, genetif untuk dutang, Bu. Dutang ya, oke. Iya. Oke, kalau gitu, oke. Kalau gitu jelas. Oke, terima kasih saya Le. Sama-sama Ibu. Oke, selanjutnya saya masih ada satu pertanyaan dari Saudara Sugiarto L. Kepada Saudara Sugiarto dipersilakan. Selamat malam, saya Le. Malam Pak. Saya mau nanya yang awalan A ya di Gacati dan Gacati itu awalan A itu berlawanan kata atau gimana? Iya, awalan kata itu sebenarnya bisa ada tiga kalau tiga fungsi kali ya, mungkin ya, 3 fungsi. Jadi misalkan kayak A di Gacati, A Gacati. Gacati itu kan artinya pergi ya. Karena ada A itu jadi kembali, ya, pulang kayak segitu. A Gacati jadi pulang.
Jadi fungsi awalan di sini adalah kebalikan, ya, lawan dari si kata kerja, ya. Tapi pada saat di harati membawa, kemudian ada awalan a harati, itu artinya juga tetap membawa. Karena di sini fungsinya awalan itu tidak ada. Oke. Ya. Kemudian ada lagi yang fungsi ketiga, itu adalah mempertegas. Seperti awalan wi. Awalan wi, kalau ditambahkan wigacati, saya lupa sebentar ya, saya terjemahnya, saya cek dulu. Wigacati itu artinya apa ya? Menghilang. Jadi perginya itu sudah menghilang gitu. Kalau gacati kan pergi. Kemudian wi gacati, karena ada wi itu mempertegas perginya tuh udah hilang, udah jauh gitu. Jadi perginya sudah jauh seperti itu. Perginya sudah menghilang. Boleh diterjemahkan wi gacati itu menghilang seperti itu. Tapi a gacati, kebalikan dari gacati, itu kembali. Tapi pada saat aharati, dia tidak mempunyai fungsi. Jadi dia ada awalan atau tidak ada awalan sama saja. Jadi awalan itu fungsinya seperti tadi Pak. Jadi ada tiga macam. Ada yang tidak berarti sama sekali, ada yang menjadi lawannya, ada yang mempertegas tadi seperti wigacati. Begitu Pak. Oke. So, sama seperti ini juga ya. Aru hati sama oru hati berlawanan juga ya. Satu memanjat. Karena kalau oru, o itu sebenarnya dari awalannya adalah bukan o, tapi awalannya awa. Awa itu berubah menjadi o, artinya itu turun. Sedangkan a-nya itu lawannya dari awa adalah naik. Aru hati, ya naik. Oru hati itu dari awa harati. Jadi turun gitu. Oke. Makasih saya Li. Oke, saya Lei. Sudah selesai saya Lei, tidak ada lagi yang bertanya. Yang merasa bingung jangan khawatir. Saya pun dulu terbingung-bingung mengenai akar kata ini cukup lama. Tapi diikutin aja. Awalnya bingung, pada saat diulang lagi, pada saat dicerna lagi, mudah kok akhirnya. Ya, apalagi nanti ke depannya akan jauh sangat lebih mudah. Jadi kita lanjut ya. Tadi kita baru selesai sampai agacati ya. Kita lanjut ke pelajaran 1, masih sisa 1 kata, itu adalah dawati. Dawati ini juga gampang. Hanya ti-nya dipisahkan, a-nya dipisahkan, akar katanya adalah daw, artinya berlari. Ya. Harati juga sama. Akar katanya har, itu membawa. Aharati juga, aharati a, ini adalah awalan. Akar katanya har, artinya juga membawa. Saya Lai, mohon maaf, saya Lai belum share screen-nya belum ada. Saya lupa terus share screen-nya. Maaf. Nah, udah kelihatan? Ya, sudah. Jadi saya ulang ya, ini di pelajaran 1 hanya tertinggal 1 kata, dawati. Setelah kita penggal ti dan kita penggal a-nya, kita dapat akar katanya daw. Jadi akar katanya dawati. Saya balik ya. Ini akar katanya adalah har. Har ditambahkan sisipan a, ditambahkan akhiran kata kerja ti menjadi harati, artinya membawa. Akar har ditambahkan awalan a, ditambahkan sisipan a, ditambah akhiran ti menjadi aharati, artinya membawa. Dia membawa. Kemudian juga akar katanya ruh. Akar katanya ruh ini ditambahkan awalan a, ditambahkan sisipan a, ditambahkan akhiran kata kerja aruhati, memanjat. Kemudian awalannya adalah awa. Awa ini berubah menjadi o. O ini ditambahkan akar katanya ruh, ditambahkan sisipan a, ditambahkan akhiran kata kerja ti menjadi oruhati. Awa berubah menjadi o, ditambahkan akar kata ruh menjadi oruh, ditambahkan a, kemudian ditambahkan ti menjadi oruhati. Juga yacati, akar katanya ya, artinya meminta. Kanati, akar katanya kan,
artinya menggali. Wijati, akar katanya witch, artinya menembak atau memanah. Kemudian paharati, awalannya pa, akar katanya juga sama seperti har yang tadi, harati, harati. Nah, di sini a. Nah, di sini artinya pun berubah karena awalannya ini. Jadi bukan cuma membawa, tapi dia berubah menjadi kita terjemahkan sebagai memukul, gitu. Jadi membawa sesuatu akhirnya kelebihan buat mukul orang seperti itu. Jadi untuk awalan itu bagaimana ya fungsinya itu seperti tadi saya bilang. Jadi bisa jadi kebalikan, bisa ada tanpa arti, bisa mempertegas arti seperti itu. Mungkin yang bisa saya jelaskan seperti itu. Ya contohnya ini nanti dicerna masing-masing, mungkin kalau ada yang ide, oh jelasinnya bukan begitu, mohon dikasih tahu ke saya. Ya, jadi ada pa awalannya ditambahkan akar kata har, ditambahkan sisipan a dan ditambahkan akhiran, dia menjadi paharati. Ya, artinya dia memukul. Kemudian juga mohon maaf Pak, mohon maaf ini tiba-tiba udah langsung ada 3 orang yang bertanya. Saya khawatir mengenai yang barusan. Boleh di-cut dulu saya atau lanjut saya selesai dulu? Lanjut 3 huruf tiga kata dulu ya. Boleh. Rakhati, akar katanya rak ini kemudian ada sisipan a, ganti artinya menjaga. Kemudian juga one. Nah, di sini one, hati-hati. Walaupun di depan D, tapi di sini akar katanya bukan what. Ya. Jadi walaupun sisipan tadi ada yang kita sudah pelajari adalah a, belum tentu semuanya itu seperti ini. Gitu. Tapi jangan khawatir karena sebenarnya hampir banyak sekali yang sisipannya itu hanya a. Ya, dan ini sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu signifikan. Bahasa Indonesianya signifikan mungkin. Tidak terlalu signifikan karena biasanya setelah sisipan ini itu baru berubah menjadi kata benda ataupun berubah menjadi kata kerja yang masanya beda-beda, masa depan, masa lalu seperti itu. Ya, jadi di sini mungkin kalau mau di-highlight juga di-highlight adalah akar katanya adalah one, bukan what ya, one. One dati artinya menghormat. Kemudian patati akar katanya adalah pa, sisipannya a, artinya jatuh. Oke, yang mau tanya silahkan. Oke, kepada penanya, kepada Dr. Heri dipersilakan Dr. Heri. Kepada Dr. Heri dipersilakan. Okay. Ya. Selamat malam, saya Malam, mau nanya ini tentang pengertian harati dengan aharati. Kalau dibaca bahasa Inggrisnya sepertinya kalau harati itu bukannya lebih cocok mengambil, kan dia take away. Apakah memang tetap membawa? Membawa. Nah, tetap membawa sama ya? Iya, mengambil juga boleh, membawa. Jadi saya sebenarnya juga sudah tanya sama guru saya, sama saya Dao, itu antara harati dan aharati itu terjemahannya nggak ada perbedaan Pak, sama. Jadi kita kalau ngelihat di kalimatnya, memang kalau merasa diterjemahkan membawa kurang tepat, mengambil juga boleh, nggak apa-apa. Tapi maksud saya adalah tidak ada perbedaan harati dan aharati. Sama. Oke, Dr. Heri sudah? Dr. Heri tiba-tiba hilang? Oh, putus ya? Hilang tiba-tiba saya lagi. Oke, selanjutnya kepada Saudari Elianti dipersilakan. Malam saya lagi mau nanya lagi saya lagi. Iya. Yang hati kok O-nya bisa jadi awai ya awalannya? Iya, memang awa itu bisa berubah menjadi O. Okay. Jadi ini juga mesti dicatat catatan khusus. Kalau di bahasa Pali itu awa itu berubah menjadi O. Saya berarti kalau misalnya saya ketemu kata kerja lain yang misalnya kayak O apa gitu ya, itu berarti awalannya pasti awa, enggak juga?
Awalannya harusnya awalan aslinya itu awak. Oh, oke. Saya mau nanya lagi ya saya. Kalau dilihat yang harati, aharati, paharati, boleh nggak sih saya simpulin kalau ada kata HAR berarti akar katanya itu har? Ya, bisa. Oh, oke. Makasih, Lele. Sama-sama. Selanjutnya kepada Saudari Venska, dipersilahkan. Sekihotu saya Lai. Sekihotu. Ya. Saya mau bertanya. Tadi yang Cindati itu ya. Itu kan Cin itu kan yang N itu kan dari Nigahita ya, Eng ya. Itu kenapa bisa jadinya N ya? Karena kalau ngelihat di kelompok huruf, sebentar ya, saya share screen lagi ya. Nah, di sini sudah kelihatan. Iya. Nah, ini kelompok hurufnya itu adalah karena ada huruf D kan. Setelah si Nigahita itu, antara sisipan itu kan ada D kan. Nah, kita lihat di baris D ini adalah N. Nah, karena itu si Nigahita itu berubahnya menjadi N di sini. N yang nggak ada titik ini. Berarti kalau misalnya kayak Pasanti gitu? Pasanti? Enggak, Pasanti enggak gitu. Jadi misalkan ada Nigahita ya, Nigahita diikuti oleh K. Ya, Nigahita diikuti oleh K, maka Nigahitanya itu berubah menjadi Nga. Oh iya. Diikuti oleh Ga atau K, pokoknya diikutin dengan baris di sini, dia berubah menjadi Nga. Atau Nigahita diikuti oleh Ca, Janya, maka Nigahita itu berubah menjadi Nya. Kalau Nigahita diikuti oleh Ta, Dana, Nigahita berubah menjadi Na. Nigahita diikuti oleh Ta, Dana, Nigahita berubah menjadi Na. Nigahita diikuti oleh Pa, Ba, Ma, Nigahita itu berubah menjadi Ma. Oh ya. Ya oke, saya udah ngerti. Ya. Ngerti ya? Nilai. Oke, yang terakhir diberikan kesempatan kepada, ini permasalahannya adalah banyak yang mendaftar dengan nama Ricky Guntoro. Jadi yang bertanya, dipersilahkan. Ricky Guntoro yang raise hand, dipersilahkan. Sekihotu saya Lai. Sekihotu. Nama Pranagiri. Tadi saya pikir disuruh lewat link, jadi saya pakai linknya. Ternyata malah jadi ganti namanya. Saya nama Pranagiri mau bertanya. Tadi sebenarnya ada pertanyaan yang pertama udah terjawab ketika Harati dengan Aharati. Tapi sempat, kalau nggak salah ingat ya, kalau saya tidak salah ingat, saya sempat mengatakan kalau Aharati itu membawanya itu untuk orang atau teman gitu. Iya. Awalnya saya juga berpikiran seperti itu, karena saya tetap berpikiran harusnya ada bedanya ini. Ya kan? Karena saya mikirnya harus ada bedanya, saya mencari-cari bedanya seperti apa gitu. Tapi setelah saya konfirmasi dengan saya Dao, dengan guru saya, beliau menyatakan nggak ada beda gitu. Anonim kata aja. Oh iya. Oke. Saya punya pertanyaan yang ada dua pertanyaan sih, yang sederhana dulu. Tadi kan tentang hari ya, hari ini kayaknya kan dan memukul. Apakah sebenarnya akar kata itu sudah punya makna tangan gitu, kayak sesuatu yang menggunakan? Jadi saya nggak pernah kepikir seperti itu, tapi pada saat saya panggilnya adik aja ya, karena masih muda ya. Apa? Nama Pranagiri, namanya nama, panggilannya boleh nama, boleh Prana. Pranagiri. Prana. Iya, Pana. Iya. Pana. Oh, Pana. Oke. Jadi Prana. Oh, di situ salah ya. Prana. Iya, makasih. Iya. Jadi maaf tadi pertanyaannya apa, saya jadi lupa.
Iya, untuk yang tangan itu maksudnya har, apakah itu punya Bisa makna? jadi, bisa Apakah jadi. akar kata sudah punya makna tersendiri, atau memang kita hanya untuk kita belajar akar kata hanya untuk bisa mempelajari perubahan bentuk kata aja gitu? Kalau apa ya? Kalau saya tempo hari mempelajari, saya dulu sangat suka dengan akar kata ini. Saya benar-benar menghabiskan waktu cukup sangat banyak untuk akar kata ini. Hingga saat itu saya lupa mau ujian, tidak pernah memikirkan ada hubungannya seperti itu, seperti yang tadi adik Prana katakan gitu ya. Tapi masuk akal. Jadi kalau harati itu dihubungkan dengan tangan ya, seperti tadi aharati, harati, paharati. Tapi kalau menjadi wiharati juga enggak bisa ya. Wiharati akar katanya apa? Sebentar saya cek dulu ya. Wiharati. Iya, wiharati juga akar katanya har. Tapi nggak ada hubungannya dengan tangan juga sih. Oh, oke. Yang terakhir saya mungkin ini pertanyaannya kalau emang nggak ada jawabannya nggak apa-apa saya tisipan ini kenapa bisa ada? Apakah ada maksudnya perkembangan bahasanya ada atau justru ini hanya sekedar untuk membuat kita mengubah kata aja? Atau sebenarnya ada cerita lain di balik itu atau ada maknanya gitu sisipan ini? Atau sekedar untuk mengubah aja gitu? Jadi kalau menurut saya kadang-kadang untuk akar kata dari bahasa Pali itu ada beberapa orang, beberapa sarjana ya yang mahir-mahir untuk Pali itu kadang-kadang menyatakan akar katanya dari kata kerja ini adalah misalkan A gitu ya. Tapi ada juga yang menyatakan oh enggak akar katanya bukan A tapi B gitu ya. Tapi kalau kita mempelajari lebih lanjut akar kata ini, nanti kita akan bisa menemukan kayak ada sense-nya gitu. Kayak ada kita menemukan sense-nya itu bahasa Indonesianya apa ya? Rasa gitu ya. Rasa, kita menemukan rasa. Oh, yang tepat adalah dia gitu. Nah, karena kenapa? Kita akan melihat logikanya. Perubahannya itu nanti lebih masuk akal yang mana seperti itu. Jadi sebenarnya bahasa Pali itu kan bahasa ucapan. Ya, bahasa ucapan. Kemudian kan ditulis. Nah, pada saat ditulis itu kadang-kadang kan ya seperti tadi saya bilang, kata kerja itu sangat banyak. Ya, kata kerja kayak masa saat ini aja kan udah bisa menjadi 6 kan? Ada ti, enti, ada si, ha, mi, ma gitu kan? Kalau kita nggak tahu sebenarnya akar katanya sendiri, itu kita juga akan bingung gitu. Itu baru satu kata kerja saat ini udah 6 kan? Tadi seperti saya bilang ada masa lampau, ada masa depan seperti itu. Belum lagi dia nanti bisa berubah menjadi kata benda gitu. Kalau kita nggak bisa mengenali akar katanya, kita akan lebih kesulitan. Tapi kalau kita bisa udah ngenalin nih akar katanya, mau dirubah belakangnya seperti apa, mau depannya ditambah seperti apa, kita tetap tahu, oh ini nih akar katanya. Jadi kita saat menerjemahkannya itu juga nggak akan lari-lari jauh gitu. Paham nggak ya? Jadi fungsinya itu untuk membantu kita memahami arti kontekstual kalau emang kita ketemu kosakata yang kita nggak ngerti, juga nggak ada kamus di sebelah kita gitu ya. Iya, benar. Jadi pada saat kita seperti tadi kan cinditua gitu kan, cinditua pada saat kalau kita sudah mengenali akar katanya cit gitu ya, cit itu kita udah langsung di sini bisa ngeling, oh ini mah Cidati ini, kita langsung cari kamusnya gampang. Oh, oke. Makasih saya Mai. Sama-sama. Jadi susah-susah dulu, nanti ke depannya lebih gampang. Saya ada satu lagi yang ingin bertanya, Saudara Effendi Sumarjono. Kepada Bapak Effendi, dipersilakan Pak. Ya, maaf ya Lei, dengar Malam Pak. Saya mau tanya lagi, ulang-ulang ya saya, nggak apa ya saya. Iya, nggak apa-apa Pak.
Jadi itu maksudnya Nigahita itu tuh yang termasuk 8 konsonan tidak berkelompok itu disebut Nigahita itu ya, Mas Yale? Nigahita itu hanya yang ini, Pak. Kelihatan nggak ya screen saya ya? Yang paling bawah itu ya, tidak Ya, berkelompok. ini ada M, ada titik bawahnya, atau M, ada titik atasnya, atau kayak N tapi ada ekornya ke dalam. Ini yang disebut Nigahita, Pak. Oh, yang tiga huruf itu aja ya? Iya. Sebenarnya sih satu huruf, cuman beda-beda. Ada yang nulisnya ada M titiknya di bawah, ada yang tulisnya M titiknya di atas, ada yang bentuknya kayak N ada ekornya seperti ini gitu. Tapi apapun bentuknya, mereka ini yang disebut Nigahita. Oh ya ya. Yang lainnya yang huruf Y, huruf R itu bukan Nigahita ya? Bukan Pak. Bukan. Oh ya ya ya. Makasih saya. Iya, sama-sama Pak. Oke, penanya berikutnya saya masih ada lagi nih. Iya, silakan. Nah ini mohon supaya namanya diganti apabila bukan Ricky Guntoro. Jadi ini hari ini banyak sekali yang bernama Ricky Guntoro. Dipersilakan yang mengangkat, yang raise hand untuk ganti nama dan memperkenalkan diri dan bertanya, silakan. Selamat malam, saya Le Sotihotu. Ya, Sotihotu, Ibu. Sebelumnya saya kepingin meralat. Nama saya waktu mendaftar bukan Rizky Kuntoro deh, saya Le. Enggak, pada waktu Ibu daftar, Ibu masuk ke sini, ke Zoom ini sekarang. Jadi yang masuk hari ini, yang masuk ke situ ada yang memberikan link, namanya Ricky Guntoro, dan semua yang ikut bernama Ricky Guntoro. Oke, sorry. Maaf saya Le, maaf kurang ngerti. Nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. Soalnya agak gaptek saya Le. Iya sama juga Bu, saya pada saat saya di ada yang dana pen ini, saya berusaha makainya gimana, tapi masih ya begitulah saya. Saya Le, saya udah ada sekitaran 2 minggu absen, jadi bingung plus saya Le. Oh iya. Jadi ini ada satu pertanyaan mengenai itu saya Le tadi, yang Vandati ya saya Le. Vandati. Itu boleh dijelaskan ulang nggak saya Le? Dijelaskan apanya ya Bu ya? Sebentar ya. Vandati itu tadi yang di sini. Vandati. Mana ya tadi ya Vandati? Oh ya, di sini. Ini ya, Bu. Ini Vandati. Oh, kenapa di-unmute ya? Jangan di-unmute ya. Biar bisa ngomong ibunya. Vandati akarnya adalah one. Kemudian sisipannya A, kemudian akhirannya T. Menjadi Wadati. Akar katanya one ya? Iya. Akar katanya one. Ada yang lain, Bu? Nggak usah dicatat dulu, nggak apa-apa, Bu. Nanti setelah saya perbaiki, tadi kan saya masih banyak beberapa kesalahan ya, Bu ya. Nanti saya coba perbaiki, besok saya akan berikan ke panitia agar bisa di-share di linknya. Oh, oke, saya Le. Saya rasa itu aja. Iya. Terima kasih, saya Le. Ibu walaupun udah bolos 2 minggu, jangan khawatir, Bu. Ikutin rekaman sebelumnya ya. Iya, saya Le. Nanti kalau kurang paham tanya di grup ya, Bu. Boleh, saya Le. Anumodana, saya Le. Sama Ibu. Selamat malam, makasih. Penanya selanjutnya diberikan kesempatan kepada Saudari Mary. Saudari Mary. Malam Sotihotu, saya ya. Malam. Mau tanya, saya kan cari kalau kayak Cindati itu di kamusnya pakai kamus itu apa? DUBABBD. UBD. Ya, UBD. Kok nggak ada ya kadang ya kamus? Iya. Beberapa itu kan cari di kamus.
kok kadang nggak ada, kalau kayak Bundati ada, kalau kayak apa tadi Cindati itu nggak ada artinya, keluarnya uci Cindati gitu. Iya, iya sih Bu. Memang apa ini ya? Saya coba share ya. Ini saya menggunakan ini saya pisahin dulu satu ya. Saya di sini di handphone saya itu saya ada 3. Mana ya, kelihatan sini. Saya ada menggunakan 3 kamus bahasa Pali. Sebenarnya yang paling lengkap itu yang warna biru, tapi hati-hati karena pada saat downloadnya itu ada warning yang cukup apa? Agak membahayakan seperti itu, tapi itu ya. Jadi ada lagi yang di sampingnya lagi itu juga. Jadi setiap kamus itu yang elektronik seperti ini, Bu, itu masing-masing ada kelebihan, ada kekurangannya juga gitu. Seperti yang biru itu, walaupun saya suka pakainya karena lengkap, ada akar katanya seperti itu, tapi dia sering error. Jadi pada saat saya buka, nanti kalau saya mau start lagi itu sering error juga sih. Cuman karena saya melihat itu dari ketiga kamus yang saya gunakan paling lengkap, saya tetap pakai seperti itu, Bu. Oh, jadi sebaiknya kita pakai apa, Dek? Kayak kadang kan hafal ya. Kalau yang akar kata, nggak usah khawatir, Bu. Nanti saya akan berusaha sampai setiap pelajaran itu saya akan bikinin. Saya akan bikinin akar katanya. Walaupun dulu kalau saya kuliah, saya nggak bikin tabel ini, tapi nanti buat semua Bapak Ibu, saya akan berusaha bikinin tabel-tabel seperti yang saya bikin pada malam hari ini ya. Jadi jangan khawatir, akar kata itu nggak sulit, cuman awal-awalnya saja sulit. Tapi nanti saya yakin sih sebenarnya ini juga saya ini udah bikin sampai pelajaran 8 ya. Nanti kalau dilihat-lihat sebentar cukup akrab. Karena lebih mudah menghafal akar kata daripada menghafal kata kerjanya secara lengkap. Apalagi ke depannya itu akar kata itu lebih bermanfaat lagi gitu. Kalau cara hafalnya biasanya gini, kalau saya kan biasanya kan kalau belum hafal kita buka buku, kan sudah nyalin, buka buku-bukunya lagi. Nah kalau buka buku itu kan kadang kan masih agak lama ya. Nah kan kalau pakai kamus itu kan cepat, cuma kadang kamus itu kan juga bahasa artinya banyak gitu ya. Nah saking banyaknya jadi kadang bingung, ini mana ya? Kadang kan ya kadang cocok ini ya kan, kayak yang ada yang artinya yang kayak kuda itu kemarin tuh kalau di sini kata depannya bukan kuda yang apa. Oh, iya. Pos itu justru saking banyaknya itu jadi kita mau cocok-cocokin kadang kan enaknya ya apa saya? Iya, jadi kalau apa kan sekarang kan kita masih belajarnya awal ya Bu ya. Kan seperti tadi saya bilang, sebenarnya malam ini itu target saya adalah kita semua di sini lulus tingkat 1. Ibaratnya kita lulus SD kelas 1 lah gitu ya. Nanti kalau kita sudah naik ke kelas 2, kelas 3, kelas 4 gitu ya. Apalagi sebenarnya kamus itu kan akan sangat berguna pada saat kita sudah masuk baca ke Tipitaka-nya, Bu. Pada saat Tipitaka itu kan banyak sekali kata-kata kan. Kita nggak akan bisa hafal. Ada sih sayadaw yang hebat-hebat bisa hafal, itu bisa gitu ya. Cuman kalau kayak saya, hafalan saya itu sangat lemah. Itu saya benar-benar mengandalkan dari kamus gitu. Tapi selama kita masih belajar di buku Pali Primer ini, nggak pakai kamus juga nggak apa-apa. Apalagi tadi siang udah ada kan Pak Darmawan Wira ya kalau nggak salah, itu udah bikin dengan simple gitu. Semua kata benda, kata kerja itu udah disatu-satuin semua, tinggal seperti itu aja. Nanti mungkin kalau memang bisa di print out, dicetak, dipakein stabilo, ditandain yang akar katanya. Jadi pada saat melihat kata kerja orang ketiga tunggal, lihat stabilo akar kata, itu pasti hafalnya lebih gampang. Gitu. Oh, oke wis. Nanti kalau yang biru tuh kita sebaiknya jangan pakai ya, lebih baik pakai DUBT. Tergantung sih. Kalau seperti saya
saya senang dengan akar kata dan akar kata itu sangat bermanfaat, saya tetap pakai. Tapi kemarin itu pada saat instalasi pun ada warning yang cukup membahayakan untuk apa seperti itu. Jadi saya juga nggak merekomendasi sih Bu, karena zaman sekarang juga agak-agak riskan ya untuk teknologi ya. Ya, makasih. Malam. Kalau memang bisa Ibu ada apa bisa beli kamus yang buku yang benar-benar manual, itu juga bagus Ibu. Walaupun repot carinya, tapi cukup lengkap. Judulnya apa? Buku. Saya harus ambil dulu sebentar. Mungkin difotokan nanti di grup aja saya. Oh iya boleh. Foto di sana biar jelas ya. Ya, makasih. Yuk, malam saya. Ya. Oke, saya Lai, sudah tidak ada lagi yang bertanya. Saya Lai, dipersilakan untuk dilanjutkan kembali. Oke, kita lanjut ya. Sekarang, tadi kan sudah sampai patati. Kita lanjut sekarang yang di sini, ini udah pelajaran ke berapa ini? Pelajaran keempat ya. Pelajaran keempat tadi patati yang sudah satu kata, kemudian ini pelajaran keempat ada dowati. Nah ini juga gampang, akar katanya dov, tambah sisipan a, akhirannya ti. Nah ini juga khusus, icati. Icati ini juga spesial, akar katanya adalah is. Is ini yang berubah menjadi ich. Ich itu baru ditambahkan a, dan ditambahkan ti. Icati, mengharap. Ya, yang spesial-spesial ini doang yang harus dihafal tadi. Paling baru hanya 4 kali ya, kalau nggak salah ya. Kemudian dasati, akar katanya das, artinya menggigit. Pucati, puc, bertanya. Pakosati, awalannya pak, kemudian akar katanya kus, u-nya ini berubah menjadi o, jadi kos. Jadi pa ditambahkan kus, u-nya menjadi o, menjadi kos. Kemudian karena di sini awalan pa itu sebenarnya, maaf saya agak sedikit membawa ke Sanskrit ya. Karena walaupun di Pali di sini awalannya adalah pa, sebenarnya kalau di Sanskrit itu sebenarnya pra. Jadi kenapa akhirnya ka-nya ini menjadi 2, menjadi double. Jadi bukan pakosati dengan k1, tapi menjadi 2, pakosati. Ya, ini juga dihafal aja. Kemudian kadati, akar katanya kat, sisipannya a, gampang kan? Ya, rata-rata semuanya sisipannya hanya a dan ti. Nah, sekarang tugasnya lagi cuman adalah kita mengenali awalan. Awalan itu juga nanti saya perkenalkan pelan-pelan. Awalan itu juga nggak terlalu banyak. Awalan itu hanya ada 20 macam. Ya, jadi awalan itu hanya 20 macam, tapi setiap macamnya itu bisa berfungsi kadang-kadang tanpa arti, kadang-kadang artinya berbalik, kadang artinya jadi tegas, seperti itu. Ya. Jadi seperti ini, hanati, akar katanya han, sisipan a, akhiran ti. Kemudian otarati, awalannya awak, awaknya menjadi o, menjadi otarati, artinya turun. Kemudian nikamati, awalannya ni, akar katanya kam, ditambahkan a, ditambahkan ti. Ini juga karena ni itu, kalau di bahasa Sanskrit itu adalah nir, itu adalah kenapa akhirnya k-nya itu menjadi double, tapi di sini double-nya bukan dengan kakak, tapi double-nya menjadi kh. Ya, jadi kalau tadi kita lihat di depan, nah di sini dulu kalau nggak salah pertemuan pertama ya, ada saya sama ini, dia bisa menjadi satu kelompok. Jadi bisa jadi dengan K juga, K dengan K, atau K dengan KH, G dengan G, atau G dengan K, ya, atau C dengan C, atau C dengan C di sini. Kemudian juga Ja di sini dengan J, double J, atau J dengan Jah di sini. Dia nggak akan mungkin
K dengan G itu nggak mungkin. K dengan GH itu nggak mungkin. Untuk proses duplikasi, ya. Jadi duplikasi itu harus di kelompok yang sama, di baris yang sama. Seperti itu. Ya, kita lanjut. Jadi tadi sampai nikah mati, ya. Di sini K-nya, yang di sini double-nya dengan K, dengan KH. Di sini double-nya K dengan K, gitu ya. Kemudian rodati juga akar katanya rod, hasati akar katanya has, tertawa, maaf yang tadi rodati menangis. Kemudian labati, akar katanya lap, artinya mendapat. Kemudian pawisati, awalannya pa, akar katanya wis ditambah a menjadi ti, pawisati. Akar kata wis artinya masuk. Kemudian kita sampai ke pelajaran kelima ya, pelajaran kelima. Di sini dadati. Nah, di sini juga agak sedikit spesial, tapi spesialnya itu adalah perubahan. Akar katanya itu adalah da. Dan-nya di sini duplikasi. Akar katanya seakan-akan dipakai dua kali. Da dan da. Tapi kemudian da yang A yang kedua itu berubah menjadi panjang karena diikuti dengan sisipan A di sini. Jadi dadati. Gitu ya. Mungkin saya ke sini aja dulu. Jadi di sini akar katanya da. Da-nya ini dua kali. Da ditambahkan A ditambahkan ti. Ya. Kemudian A 2A ini berubah menjadi panjang A. Jadi dia berubah menjadi da ti. Gitu ya. Artinya memberi. Kemudian kelihatan kan ya? Saya jelas, saya Oke, kita lanjut ya. Tadi habis dadati. Kemudian dadati, bedanya adalah dengan awalan. Nah, awalan ini adalah kebalikannya. Tadi memberi, sekarang mengambil. Kemudian kilati, akar katanya kil, itu artinya bermain. Kemudian nahayati, itu akar katanya nah. Nah, di sini kita perhatikan, ini ada dua konsonan nah. Nah, tapi di bahasa Pali sangat sedikit kata yang diawali dengan dua konsonan di awal. Gitu ya, maksudnya kalau ini kadati, ini jangan dianggap dua konsonan, tapi k itu kan satu konsonan ya. Nah, kalau nah ini dua konsonan, konsonan na dengan konsonan h gitu. Nah, karena dia ada dua konsonan, diselipkan huruf a. Ya, jadi naha gitu. Ya, karena untuk supaya tidak menjadi dua konsonan di awal kata. Kemudian kita pelajari saat ini sisipannya adalah tipe yang ketiga. Tadi sisipan pertama kan adalah a. Tipe sisipan kedua adalah nigahita tambah a, a. Sekarang kita belajar sisipan yang tipe ketiga. Ya, kebanyakan ya, kira-kira lebih ya. Saya mikir dulu, kasihan nggak ya? Jelas, Oke lah, lanjut ya. Masih sanggup ya. Nah, kita belajar yang tipe ketiga. Sisipannya adalah ya. Ya, sisipan yang ketiga adalah ya. Screen, saya bagi share screen dulu di sini. Screen yang ini.
kelihatan yang ininya ya, si Yulia ya. Kelihatan saya share screen-nya. Jadi tadi akar katanya adalah nah. Ya, nah. Ini ditambahkan sisipannya adalah tipe yang ketiga, ya. Kemudian akhirannya ti. Ya. Di sini adalah ditambahkan a supaya nggak double konsonan. Jadi na, ha, ya, ti. Gampang ya? Paham ya? Kemudian akad dati awalannya a, akar katanya kak, sisipan a, ti, artinya menarik. Pajahati awalannya pa, akar katanya ha, tambahkan sisipan a, meninggalkan artinya. Ahindati. Nah, ahindati ini tadi sisipan yang tipe kedua, awalannya a, akar katanya hit, nigahitanya itu masuk ke depannya di huruf D yang ada titiknya ini, kemudian menjadi, sorry saya belum selesai, saya sini aja. Oh, saya rasa nggak usah dulu kali ya, karena takut terlalu banyak ya, sampai lesson 6 aja, karena udah 22 ya. Ya, 22.9. Saya lihat ada satu yang bertanya, Pak Aris, boleh saya lihat? Apakah Silakan. Oke, silakan Pak Aris. Yang ini saya stop dulu sampai sini aja ya, Pak Jahati, sampai pelajaran 6 dulu ya, pelajaran 7-nya saya tunda ya. Baik, saya lihat. Pak Aris, silakan Pak. Pak. Malam saya lihat. Saya sih mau tanya tadi yang mengenai dadati itu akar katanya kan ada da-nya dua kali, tambah sisipan, tambah ti. Terus gimana kita tahunya kalau itu akar katanya ada dua gitu? Ada ciri-ciri khusus ataupun hanya apa kata-kata tertentu saja? Kata-kata tertentu saja Pak, sedikit sekali. Yang katakanlah saya baru ketemu yang duplikasi itu pada saat saya belajar sampai saat ini mungkin duplikasi itu kurang dari 10, Pak. Sedikit sekali. Oh. Jadi itu tidak ada aturannya lah, saya cuma itu ingat aja gitu ya. Ingat aja, Pak. Itu termasuk yang spesial-spesial sih. Tapi juga nggak terlalu banyak yang duplikasi itu. Sampai sekarang kemungkinan ya, saya juga nggak terlalu ingat, tapi kayaknya antara kurang lebih 10 seperti itu aja, Pak. Oh, iya. Oke, terima kasih saya. Sama-sama, Pak. Ada lagi yang lain? Ada Ibu Hera Damayanti. Silakan, Bu. Iya, selamat malam. Saya Lai Wandami. Iya. Saya mau tanya yang Pajahati tadi itu kenapa ya dari H bisa jadi Jah? Oh, kalau nanya kenapanya, saya juga akan kesulitan sih, Bu. Kenapanya gitu ya. Jadi misalkan kalau dulu ada saya Dao, itu menyatakan seperti gini. Kalau dalam bahasa Inggris itu kan ada B sama Y, ya. B sama Y. Itu kan kita bacanya by. Ya, Bu ya? By. Kan? By. BY itu kan bahasa Inggris, tapi kita bacanya by, ya kan? Tapi pada saat BY itu ditaruhnya setelah BA, BI, itu kan menjadi B. Baby. Ya kan? Bukan bebay. Ya kan? Iya. Jadi kenapa? Nah, kita juga nggak tahu, itu udah sifatnya bahasa seperti itu. Jadi memang saat itu pun saya, karena kalau Bante Keminda istilahnya adalah otak matematika,
Karena dulu saya memang sukanya pelajaran matematika, itu problemnya saya gitu. Jadi tapi saya ada tanya teman yang memang orang bahasa, memang sukanya bahasa dari dulu, itu pertanyaan itu nggak pernah muncul. Jadi orang bahasa itu pokoknya kalau ada belajar seperti itu, cuma diterima aja, ditangkap aja semua. Tapi nanti pertanyaan pada saat susun kalimat itu pertanyaan mereka banyak gitu. Jadi memang kalau belajar bahasa sama belajar matematika agak sedikit berbeda sih, Bu. Jadi kalau ditanya mengapa kok BY dibacanya by, tapi menjadi BABY menjadi baby, itu juga akan susah. Kenapanya? Seperti juga saat ini kalau ditanya kenapa kok H bisa menjadi J, itu juga agak-agak sedikit susah dijelaskan seperti itu, Bu. Ya, baik saya Lai. Satu lagi mau nanya, itu masih ada kasus lain nggak yang seperti itu? Dari H menjadi Jah? Saya nggak ingat sih. Saya nggak ingat. Tapi sedikit sekali sih, Bu. Boleh dibilang kurang dari 10 lah. Oke. Tenang, ya, baik, tenang. Saya tenang. Yang aneh-aneh nggak sebanyak. Seperti tadi kan kita udah cukup banyak kan. Itu kan kebanyakan sisipannya cuma A doang kan. Ya. Dan yang aneh-aneh nggak terlalu banyak juga sih. Santai-santai, Bu. Ya, baik, saya Lai. Terima kasih. Sama-sama. Baik, saya Lai, sudah tidak ada lagi yang bertanya, dan karena waktu sudah melewati, mungkin kita bisa tutup, saya Lai. Iya, yang penting jangan khawatir. Pelajaran hari ini memang berat, ya, karena bagi saya sendiri pun, walaupun saya dulu pernah belajar Pali, katakanlah 1 tahun di Sri Lanka, di Sri Lanka itu ya, saya sudah selesai diploma. Tapi pada saat saya pindah ke Myanmar dan saya mempelajari akar kata ini, itu kesulitan saya sangat-sangat besar. Gitu. Apalagi saat itu saya harus memahaminya itu dalam bahasa Inggris, sedangkan bahasa Inggris saya juga tidak terlalu bagus-bagus amat gitu. Saat itu saya juga hanya berusaha mengikuti apa yang saya katakan. Dan pada akhirnya saya mengetahui manfaatnya akar kata ini sangat besar gitu. Jadi kenapa saya juga agak keluar sedikit dari topik yang ada di buku, karena saya mempelajari dari kata dasar akar kata kerja ini mau diubah seperti apapun, itu Bapak Ibu akan jauh lebih mudah gitu. Jadi saya lebih memilih susah-susah dulu di hari ini, tapi nanti berikutnya Bapak Ibu akan dengan mudah mengikuti pelajaran-pelajaran selanjutnya dengan amat sangat baik. Ya. Saya Lai, terima kasih atas bimbingannya hari ini, dan terus terang saya pun juga mendapatkan hal yang baru, yaitu bahwa akar kata ini harus dihafal dan harus diingat ya, saya Lai ya, karena saya biasanya adalah menghafal kata kerjanya. Terima kasih, saya Lai. Ya. Sama-sama.